topik kita hari ini adalah bagaimana kita melihat kaitan antara cosmopolitanism, nationalism, dan fundamentalism. Berikutnya. Ya, ini nama saya, Baik Wardani, saya mengajar di Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER. Terus aja langsung ke selanjutnya. Ini adalah struktur dari presentasi saya. Ya, mencoba untuk melihat masing-masing apa itu cosmopolitanism, apa itu nationalism, apa itu fundamentalism, yang nanti kemudian saya ikuti dengan bagaimana mengkonek antara satu konsep ini dengan konsep yang berikutnya. Berikutnya, Sylvie. Ya, berikutnya. Nah, saya kira teman-teman sudah sering sekali mendengar ya kata cosmopolitanism. Nah, kalau kita cari definisinya akan sulit. Ya, saya setuju dengan Beck and Snyder ini mengatakan bahwa cosmopolitanism itu adalah contested term. Banyak sekali yang memberikan definisi tentang cosmopolitanism ini. There is no uniform interpretation of it in the growing literature. Nah, ini saya ambilkan dua saja dari sekian banyak definisi yang diberikan untuk cosmopolitanism. Salah satunya yang saya ambil dari Encyclopedia of Britannica yang mengatakan bahwa cosmopolitanism emphasis on the social bonds rather than nation state. Jadi yang lebih penting dalam cosmopolitanism itu adalah social bonds-nya, bukan nation state-nya. Ya. Nah, yang satunya mengatakan bahwa non-territorial configurations. Nah, sama kan? Dia bukan state-based, tetapi lebih kepada hal yang ya tidak state-based, non-territorial kalau istilah yang satunya mengatakan begitu. Non-territorial configuration that bring people, knowledge, institution, and objects together. Berikutnya, Sylvie. Nah, ini etimologinya, asal-usul kata. Saya kira teman-teman juga sudah tahu di sini, dan beberapa mata kuliah, beberapa universitas saya kira memberikan mata kuliah cosmopolitanisme. Ya. So, untuk yang tahu, anggap aja ini pengulangan. Nah, etimologi dari cosmopolitanism ini ya, berasal dari bahasa Yunani kuno. Yang akar katanya adalah cosmopolis. Terdiri dari dua kata, kosmos dan polis. Kosmos di sini bukan mereknya apa namanya itu yang untuk masak nasi itu atau alat-alat elektronik ya. Tapi kosmos di sini berarti dunia, world. Nah, ada yang mengatakan atau memberikan arti kosmos ini bukan cuma world tapi world yang orderly. Dunia yang tertata. Nah, satu kata lagi yang mengikuti kosmos adalah polis. Polis ini artinya citizen. Nah, citizen macam apa? Citizen yang punya civilization. Ya. Dan citizen yang bersifat civic. Civic itu artinya ya orang-orang macam kita ya, yang bukan elit ya, bukan para pemegang kekuasaan, bukan raja dan sebagainya itu. Sehingga kalau kita gabungkan sebetulnya kata cosmopolitan itu berarti world citizen. Nah, kata world citizen ini tentu mempunyai implikasi yang luas sekali. Jadi cosmopolitanism itu, cosmopolit itu artinya citizen of the world. Nah, untuk gambar ini, saya kira teman-teman sudah tahu ya, ini siapa? Ini adalah orang yang salah satu orang, sebetulnya banyak sekali yang mengatakan I am citizen of the world, itu banyak. Tapi ini adalah salah satu orang dan dia dikatakan sebagai orang yang mungkin pertama kali mengatakan I am citizen of the world. Dia adalah yang bernama Diogenes. Diogenes tulisannya ya, Diogenes. Diogenes ini adalah berikutnya Sylvie, adalah seorang filsuf dari Yunani kuno ya, yang dia hidup pada zaman ya sebelum Masehi, di mana hidupnya Diogenes ini diabdikan untuk mencari kebenaran, mencari kebaikan.
Sehingga kalau tadi teman-teman lihat, dia membawa lentera kemana-mana. Ketika ditanya orang, kenapa kamu selalu membawa lentera, padahal siang-siang, ketika dia jalan ke pasar, katanya ini menurut yang saya baca, jalan ke pasar pun dia bawa lentera. Orang-orang bertanya, kenapa kamu selalu bawa lentera, padahal ini siang. Dia jawabnya, saya mencari orang jujur. Nah, sehingga dia sebetulnya menyaksikan bahwa di dunia ini sekarang banyak orang tidak jujur. Nah, Diogenes ini adalah orang yang sangat kontroversial pada masanya. Dia hidup dari satu tempat ke tempat lain, ya dia seperti hidup sebagai pengembara gitu ya. Dan dia tidak hidup di satu tempat, memang dia pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan tidak pernah hidup di rumah. Makanya ada salah satu gambar di situ yang dia hidup di bawah ini terakota, ya apa namanya lumbung gitu ya. Nah disitulah dia hidup. Dia juga merupakan orang yang sangat bertolak belakang pandangannya dengan Alexander the Great, penguasa pada waktu itu, Alexander Agung ya. Ketika mereka bertemu, mereka saling berbicara satu sama lain. Kata Alexander, kamu siapa? Lalu dijawab, kamu siapa? Alexander the Great menjawab, saya Alexander the Great, raja di sini. Dan saya, dijawab oleh Diogenes, saya adalah Diogenes, ya rakyat yang hidup di sini yang saya punya tujuan untuk mencari kebenaran, kejujuran, kebaikan dan seterusnya. Nah, Diogenes mengatakan I am a citizen of the world, I am a world citizen. Nah, kata ini sangat terkenal dan dianggap ini merupakan kata-kata yang mencerminkan bagaimana sifat dari cosmopolitanism itu. Nah, mungkin Diogenes ini orang yang pertama kali mengatakan I am a world citizen. Tapi bukan cuma dia, ternyata diikuti juga oleh filsuf-filsuf yang lain seperti Socrates, Cicero, Seneca, ya dan semuanya ya. Nah, sehingga kata ini menjadi sangat populer. Nah, orang-orang dari kelompok yang setuju dengan pemikiran Diogenes ini, kemudian mereka mengembangkan ajaran-ajaran Diogenes. Salah satunya adalah Stoik, ya, Stoa, ya, orang bernama Stoa juga orang Yunani. Stoa juga adalah filsuf, ya, yang kemudian dia mengembangkan filosofi yang dipegang oleh Diogenes ini. Dan orang-orang itu disebut dengan Stoic, the Stoics, ya. Nah, the Stoics developed Diogenes' idea and put it into a full-blown philosophy of cosmopolitanism. Yang, ya, cosmopolitanism ini sangat menekankan pada aspek identity dan responsibility. Berikutnya, Sylvie. Ini coba kita lihat tentang apa yang dimaknai sebagai I am a world citizen. Nah, di sini saya tampilkan concentric circles yang menggambarkan bagaimana para Stoics itu melihat posisi kita ya terhadap yang lain. Jadi di sini kita lihat ada concentric circles ya, mulai dari circle yang terkecil sampai circles yang terbesar. Ini menandakan apa? Bahwa kita ini sebenarnya walaupun kita sendiri, ya kita ini hidup seorang diri, tapi sebenarnya kita tidak hidup seorang diri. Kita ini adalah bagian terbesar, bagian terkecil dari dunia yang besar ini. Ya, kita hidup sebagai digambarkan di sini self adalah lingkaran yang terkecil. Self ini adalah ketika kita sendiri, ya seorang diri, mungkin kita di kamar sendiri sedang tidak ada siapa-siapa. Ini kita self. Nah, sebenarnya keberadaan kita sebagai self ini juga terkait dengan keberadaan our family, our friends, our community, our all humanity and earth. Intinya bahwa walaupun kita ini mungkin kita menganggap diri kita ini ya bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya kita ini punya tanggung jawab juga terhadap earth. Sehingga orang-orang dari cosmopolitanism ini menganggap bahwa kita ini tidak terlepas dari earth kita, dari dunia kita ini. Ya, kalau teman-teman mungkin agak sulit menggambarkan, saya kira ya karena gini,
ada yang mengatakan bahwa kosmopolitanisme ini adalah sebuah ide yang utopis, sebuah ide yang nggak mungkin akan terlaksana, ya. Ya, tapi ini adalah the utopian reality. Ya, realitas yang utopis, walaupun orang mengatakan utopis, tapi ini reality gitu. Mau tidak mau kita mengakui bahwa kita ini bagian dari lingkaran yang lebih besar dari kita. Kita punya tanggung jawab sebenarnya secara moral terhadap earth kita, terhadap bumi kita, terhadap keberlangsungan dari alam kita. Ya, jangan kita menganggap kita ini siapa sih, tapi kita ini sebenarnya sekecil tindakan apapun dari kita untuk menyelamatkan bumi. Ini adalah karena ada tanggung jawab kita sebagai anggota dari kosmos, sebagai anggota dari dunia. Ya, saya kira teman-teman paham ya atas lingkaran konsentrik ini. Berikutnya, Sylvie. Nah, ada 3 elemen penting dari kosmopolitanisme, ya, yang kemudian dituliskan oleh von Spock tahun 1992. Elemen yang pertama adalah kosmopolitanisme itu mengandung elemen individualism. Ini artinya apa? The ultimate unit of concerns are human beings or persons, not family lines, not tribes, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman jangan bingung. Maksudnya begini, bahwa kita ini mau kosmopolit atau tidak, itu bukan tanggung jawab orang lain. Bukan tanggung jawab our tribe, bukan tanggung jawab our state, tetapi tanggung jawab kita sendiri. Nah, unsur individu inilah sebetulnya yang menjadi fokus dari kosmopolitanisme. Kalau semua individu berlaku baik, maka baiklah kosmos. Ya, kalau semua individu itu punya pandangan atau cosmopolitan outlook-nya sangat lekat dengan dia, maka ya tujuan-tujuan kosmopolitanisme itu akan terwujud. Jadi kita tidak bisa dengan kata lain memaksakan ya our family to be a cosmopolite. Kita harus tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang kosmopolit. Begitu maksudnya. Elemen yang kedua adalah universality. The status of every living human is equal. Jadi regardless gendernya, social statusnya, race-nya, religion-nya apa, universality dari kosmopolitanisme ini berlaku. Jadi tidak berlaku untuk gender tertentu, tidak berlaku untuk race tertentu, tidak berlaku untuk religion tertentu, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan universality. Elemen yang ketiga adalah generality. This special status has global force. Nah, generality ini artinya, ya ini, kita semua ini terkena. Kita semua punya tanggung jawab. In general, ya, we have a responsibility to ourselves, to our family, dan seterusnya sampai ke tanggung jawab ke dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan generality. Berikutnya, Sylvie. Nah, kalau teman-teman lihat tadi itu ya, ini saya memberikan 2 gambar. Yang mana kira-kira yang kita anggap sebagai sikap kosmopolitan? Gambar yang kiri atau yang kanan? Yang ada sendoknya atau yang tidak ada sendoknya kira-kira? Nah, untuk untuk melihat pemahaman teman-teman terhadap kosmopolitanisme, ya, saya kira teman-teman tahu membedakan bagaimana yang sebelah kiri yang ada tulisannya American itu dengan yang sebelah kanan. Sehingga kalau kita simpulkan, ya, kosmopolitanisme itu tidak sama dengan multikulturalisme, tidak sama pula dengan globalization, tidak sama dengan melting pot. Nah, yang kiri ini melting pot, yang ada tulisannya American. Bagaimana citizenship Amerika itu didasarkan pada orang bilangnya tuh melting pot. Sementara yang kanan ini kita sebut sebagai salad bowl. Nah, yang salad bowl ini lebih merepresentasikan sifat kosmopolitanisme. Teman-teman tentu tahu bedanya kan antara yang melting pot dan salad bowl. Melting pot itu ya kita udah di blend semua sehingga warna aslinya nggak kelihatan. Sementara yang kosmopolitanisme kita pasti bisa melihat
di salad bowl itu kita bisa masih melihat, oh di situ ada telurnya, ya. Di situ masih ada kelihatan buah melon, di situ masih ada kelihatan buah jeruk, apa-apalah yang terdiri dari apa itu saladnya itu. Nah, teman-teman masih bisa melihat. Sehingga cosmopolitanism itu tidak meninggalkan roots-nya sebetulnya. Kita masih tetap bisa memegang identiti kita masing-masing, ya, tanpa kita harus meninggalkannya untuk menjadi seorang kosmopolitan. Ya, saya kira teman-teman sudah paham ya, sampai di sini lebih jelas. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Berikutnya, national.